Swastiastu. Kali ini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis komunikasi dan komunikasi multimedia. Perkenalkan, nama saya Made Elvina Nisa Putri, NIM 2011021029 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Ada dua materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jenis-jenis komunikasi, dan yang kedua, komunikasi multimedia. Komunikasi. Kata komunikasi berasal dari kata communication, komunis, common yang berarti umum atau bersama. Proses komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Dalam proses komunikasi di kelas, guru berperan sebagai komunikator yang akan menyampaikan pesan atau bahan ajar kepada pembelajar sebagai penerima pesan. Agar pesan atau bahan ajar yang disampaikan dapat diterima oleh pembelajar, maka sangat diperlukan sekali wahana yang dapat menyeluruhkan pesan tersebut. Dalam hal ini adalah melalui media pembelajaran. Jenis-jenis komunikasi ada dua. Yang pertama, komunikasi verbal. Jenis komunikasi ini lebih banyak mengandalkan indera pendengar dalam menerima pesan. Penyampaian pesan pada komunikasi verbal lebih banyak mengandalkan ucapan atau bunyi-bunyian. Misalnya, bahasa lisan maupun bunyi-bunyian atau musik yang mampu mengantarkan pendengar pada pesan yang mengandung suasana kebahagiaan, kesedihan, suasana yang lucu, dan sebagainya. Jenis-jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal atau visual. Komunikasi nonverbal atau lebih banyak menganggapnya sebagai komunikasi visual melalui tulisan. Ada 6 komunikasi. Yang pertama, komunikasi taktual. Komunikasi taktual mempergunakan kulit sebagai sensasi rabaan. Yang kedua, komunikasi olfaktoral atau gustatory. Komunikasi yang mempergunakan sensasi penciuman. Yang ketiga, komunikasi pengecap, yaitu komunikasi yang menggunakan lidah sebagai sensasi pengenal rasa. Yang keempat, komunikasi tubuh, komunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh. Yang kelima, komunikasi telepati, komunikasi ini menggunakan kekuatan pikiran untuk mempengaruhi atau mensugesti seseorang. Yang keenam, komunikasi perilaku atau kebiasaan dilakukan oleh seseorang yang merupakan sebuah informasi penting mengenai orang itu. Komunikasi multimedia. Istilah multimedia menurut Mayer mempresentasikan dua unsur, yaitu teks dan gambar. Teks dapat disajikan dengan kata-kata berupa narasi dan gambar dapat disajikan dengan animasi. Kata-kata dalam buku teks dapat disajikan sebagai teks cetak dan gambar dapat disajikan sebagai ilustrasi. Komunikasi multimedia menurut Robin dan Linda menyatakan bahwa multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Definisi kedua menunjukkan konsep multimedia yang lebih komprehensif dengan adanya sifat dinamis dan interaktif. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan multimedia adalah kombinasi teks, grafik, animasi, audio, dan video yang dinamis dan interaktif untuk mempresentasikan suatu pesan. Elemen-elemen dalam komunikasi multimedia ada 6. Yang pertama, teks adalah kata-kata tertulis atau tercetak yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Yang kedua, gambar atau ilustrasi merupakan elemen yang lebih konkret daripada elemen teks. Yang ketiga, video merupakan elemen yang mampu memberikan gambar nyata dari sebuah kejadian atau peristiwa. Yang keempat, animasi memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan video. Yang kelima, suara dalam komunikasi multimedia merupakan elemen pendukung kejelasan pesan dalam elemen gambar, video maupun animasi. Dan yang terakhir, user control adalah kelengkapan atau fasilitas yang dipergunakan oleh pengguna untuk mengendalikan program.
Sekian dan terima kasih.